Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah produk smartwatch dari brand Omeeting dan mungkin banyak teman-teman di sini yang masih belum tahu ya dengan brand yang satu ini. Jadi ini satu produk dengan Xiaomi teman-teman, hampir mirip seperti Honor, yang satu produk dengan Huawei atau mungkin seperti Dizo, yang satu produk dengan Realme. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu untuk gambarannya. Untuk smartwatch-nya ini saya beli dengan generasi yang pertama. Jadi sudah ada yang terbaru ya, yang generasi yang kedua. Tapi kalau saya bandingkan sih, saya lebih suka yang ini teman-teman. Terutama di bagian strapnya tuh saya lebih suka yang ini daripada yang generasi yang terbarunya. Untuk modelnya sih mungkin lebih bagus yang generasi kedua ya untuk tampilan jamnya. Karena memang untuk fitur-fiturnya pasti lebih lengkap dan lebih upgrade juga. Ini untuk tampilan dari bodi belakang dashboardnya seperti ini teman-teman. Kita buka dulu ya, jadi ini masih baru dan sepertinya sudah jarang ada yang jual smartwatch dengan model ini ya, terutama untuk yang tampilan model generasi pertamanya ini, itu sudah jarang ada yang jual teman-teman. Harganya di kisaran 200.000 rupiah. Ini untuk tampilan dari dashboardnya cakep sih. Jadi walaupun memang harganya ini cukup terjangkau, tapi untuk tampilan jamnya ini beneran keren sih teman-teman. Saya suka. Jadi melebihi dari ekspektasi saya teman-teman. Untuk varian dari smartwatch-nya ini ada dua varian ya, ada yang warna hitam sama yang warna silver. Dan saya lebih suka dengan varian warna silvernya. Jadi kelihatan wow gitu dan agak beda juga ya. Karena ya saya rasa saya juga merasa bosan dengan varian yang warna hitam-hitam saja. Jadi pengen coba varian warna silvernya. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Ini ya, untuk kesan pertamanya mantap sih. Nah ini sudah selesai saya coba untuk pairing. Jadi buat teman-teman yang baru beli smartwatch-nya bisa kalian pairingkan atau hubungkan dengan handphone kalian melalui aplikasi Wowfit teman-teman. Untuk cara pairingnya pun cukup mudah dan di sini kita akan coba untuk spillkan sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Smartwatch Omeeting Enjoy generasi yang pertama teman-teman. Nah ini untuk bagian strapnya ini bagus ya, walaupun memang harganya ini murah dan cukup terjangkau, tapi untuk strapnya ini kelihatan mahal teman-teman. Untuk kode modelnya sih ini WOD001. Untuk ukuran strapnya ini berukuran 22 mm. Dan buat teman-teman yang sekiranya bosan dengan varian strap orinya, itu bisa kalian ganti dengan model strap yang lain ya. Jadi bisa kalian belikan juga strap lain dengan ukuran yang sama yaitu di 22 mm. Karena memang ini sudah modelnya quick release, jadi bisa dilepas pasang untuk bagian strapnya. Dan untuk membuka bagian strapnya cukup mudah kok, tinggal digeser saja nih di bagian pengunciannya. Dan sudah terlepas untuk bagian strapnya. Nih ya. Begitupun untuk cara memasang strapnya cukup mudah teman-teman. Tinggal digeser, nanti kalian sesuaikan untuk posisi dari penguncian strapnya. Untuk bagian bodi sampingnya ini beneran kelihatan mewah teman-teman. Walaupun harganya sekitar kurang lebih 200 ribuan, tapi beneran saya suka dengan bagian bodi smartwatch Omeeting ini. Karena memang ini terbuat dari metal dan kelihatan kuat juga, kelihatan kokoh ya untuk bagian bodi sampingnya ini. Bahkan untuk bagian layarnya, ini sudah terbuat dari kaca 2,5D teman-teman. Jadi sudah melengkung ya untuk bagian dari layar smartwatch ini. Dan kedua hal itu yang menjadi nilai plus dari smartwatch Omeeting. Jadi dia itu beneran bagus dan melebihi ekspektasi saya di harga 200 ribuan teman-teman. Sebenarnya sih nggak pas 200 ribu ya, jadi di bawah 200 ribu rupiah. Tapi kalau kita coba perhatikan di bagian layarnya, ini nggak pas full layar ya. Jadi masih ada bezel lebih di bagian bawahnya. Jadi nggak full layar, cuma ini ketutupan sama watch face yang berwarna hitam, jadi kelihatan kayak full layar gitu. Terus juga ini di bagian bezel bawahnya ini ada satu tombol berbentuk lingkaran gitu.
Jadi kalau kita geser ke menu yang lain tuh nggak bisa kita sentuh di bagian layar tengahnya atau bagian atasnya, karena ini bukan touchscreen ya. Jadi kita hanya perlu menyentuh bagian tombol bagian bawah itu. Nah ini ya, kelihatan jelas tuh. Bagian tombolnya bisa kalian gunakan untuk bergeser atau menggunakan fitur-fitur yang ada di smartwatch-nya. Untuk bagian bodi belakangnya ini kelihatan simple sih. Ada lubang charger sama bagian sensornya. Nah ini gak ada fitur tap to wake-nya juga ya, karena memang di kelas harganya memang jarang ada untuk fitur tap to wake. Tapi untuk fitur tap to wake ini sudah ada teman-teman. Dan kebanyakan memang untuk smartwatch itu pasti disediakan untuk fitur rest to wake. Jadi fitur rest to wake itu tinggal kalian gerakkan ke arah kalian, nanti otomatis smartwatch-nya itu bakal menyala. Jadi kalian tuh gak perlu menekan bagian tombolnya, bagian ya tombol-tombol yang ada di smartwatch itu ya. Tinggal digerakkan saja nanti otomatis dia bakal menyala. Jadi bisa menjaga bagian tombol-tombol di smartwatch-nya itu biar gak cepat rusak. Tapi kalau ini kan nggak ada bagian tombol sampingnya ya, jadi tombolnya itu langsung ada di bagian bezel bawahnya. Kalau kalian nggak mau aktifkan fitur rest to wake-nya juga nggak apa-apa kok, tinggal tekan saja di bagian tombol di bagian bezelnya ini untuk menyalakan layar smartwatch-nya. Contohnya seperti ini. Nah itu ya. Tampilannya memang simple teman-teman, dan fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak. Tapi untuk di kelas harganya sih sudah cukup kok. Nah ini kita coba bahas sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Pertama ini ada fitur step. Dengan adanya fitur ini kita bisa mengetahui seberapa banyak atau seberapa jauh kita itu melangkah atau berjalan selama 24 jam. Nanti bakal record di sini. Jadi ini bukan yang manual ya, diatur secara manual. Jadi ini sudah otomatis teman-teman. Ini nggak perlu kalian gunakan secara manual, karena memang untuk fiturnya itu sudah otomatis bakal aktif untuk fitur stepnya. Ini untuk bagian sensornya juga cukup responsif. Ada fitur kesehatan juga seperti fitur heart rate monitoring dan juga fitur blood pressure teman-teman. Tentunya fitur ini juga cukup berguna kok kalau kita gunakan sehari-hari. Cuma untuk hasilnya itu saya tidak mengatakan untuk hasil dari fitur kesehatannya itu sudah akurat atau mungkin sudah sangat akurat ya. Karena ini bukan perangkat alat medis. Jadi ya setidaknya kita bisa gunakan untuk sekedar memantau kesehatan tubuh kita teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan karena ini bukan perangkat alat medis. Tapi yang saya suka sih ini sudah ada fitur blood pressure-nya ya, karena memang di model-model smartwatch lain tuh masih jarang yang mempunyai fitur ini. Nah ini kemarin saya coba untuk gunakan fitur sleep monitoring-nya, dan ternyata sudah cukup akurat ya untuk fiturnya. Nih saya tidur sekitar 8 jam 30 menit. Nanti bakal ada penjelasan juga terkait tidur nyenyaknya sama tidur kurang nyenyaknya, nanti bakal muncul juga teman-teman. Ini juga otomatis bakal aktif untuk fiturnya. Bisa kalian nyalakan juga untuk fiturnya ini melalui aplikasi Wowfit. Kita geser lagi ke bagian fitur yang lain. Nah ini ada fitur terima notifikasi. Jadi bisa menerima notifikasi yang ada di handphone kalian ya. Contohnya ada orang WhatsApp atau mungkin orang ngechat. Nanti bakal masuk dan diterima juga di smartwatch meetingnya. Dengan syarat harus dihubungkan dengan smartphone kalian melalui aplikasi penghubungnya yaitu aplikasi Wowfit, dan juga kalian harus aktifkan untuk fitur Bluetooth-nya. Tampilan dari teks yang ditampilkan dari menu pesannya itu sudah cukup jelas, walaupun memang tidak semua teks dapat ditampilkan. Untuk bagian watch face-nya ini cuma ada 3 ya. Ini watch face pertama, ini watch face keduanya, dan yang terakhir ini watch face yang ketiganya teman-teman. Jadi tampilannya itu ada tampilan analog dan juga tampilan digitalnya. Dan kita nggak bisa untuk kostum tampilan dari watch face-nya ini ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan watch face bawaan
dari smartwatch-nya. Tapi kalau di generasi yang kedua, di smartwatch Omeeting yang generasi yang terbaru, yang kedua itu, kalian tuh bisa untuk mengkostum dan juga mengubah tampilan dari watch face-nya. Jadi memang lebih banyak upgrade-nya di yang generasi keduanya. Untuk fitur mode olahraganya ini nggak banyak ya. Ini ada 1, 2, ada mendaki, bermain sepak bola, bersepeda, lompat tali. Ya cuma itu saja untuk mode olahraganya. Dan saat digunakan kita akan coba lihat untuk tampilannya teman-teman. Nah, seperti tampilan dari smartwatch-nya, untuk tampilan dari mode olahraganya juga ini cukup simple ya. Ini ada durasi dari waktu olahraga yang lagi kita gunakan. Terus juga ada fitur heart rate monitoring-nya, ini tetap aktif walaupun kita lagi gunakan untuk berolahraga. Tentunya ini sangat berguna ya untuk menjaga agar kita itu tidak berlebihan saat berolahraga. Nah, ternyata untuk fitur step-nya juga ada di bagian mode olahraganya teman-teman. Ini bisa kelihatan di sini ada jarak, ada kalori, ada langkahnya juga. Terus juga ada tampilan dari mode olahraga yang lagi kita gunakan, dan di pojok kiri itu ada waktunya. Ada waktu saat ini teman-teman. Tuh ya. Cukup simple sih. Bagus juga untuk tampilan dari mode olahraganya ini. Tidak membosankan. Untuk ukuran layarnya ini berukuran 1,3 inch. Jadi memang nggak terlalu besar ya. Nah, untuk fitur-fiturnya kan ini kan kelihatan simple ya dan juga kurang banyak. Jadi kalau kalian menggunakan fitur yang lain, itu ada di aplikasi Wowfit teman-teman. Ada fitur untuk mengaktifkan fitur notifikasinya. Terus juga ada fitur alarm, ada fitur untuk mengambil foto. Jadi bisa kalian gunakan smartwatch-nya untuk dijadikan sebagai tombol untuk memotret. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada fitur stopwatch. Untuk penggunaan dari fiturnya cukup mudah kok. Untuk tampilan dari UI-nya sih biasa aja ya, tapi sudah cukup smooth kok di kelas harganya. Saya tidak menemukan adanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem operasional smartwatch-nya. Jadi lancar-lancar aja. Cuma mungkin ya kurangnya itu di bagian brightness-nya yang kurang terang saat kita lagi berada di luar ruangan seperti ini. Nih ya. Tuh, kalau kita lagi ada di luar ruangan ini kurang kelihatan jelas untuk bagian layarnya. Dan mungkin keunikan lainnya, smartwatch ini sudah memiliki fitur tahan air yang katanya sih bisa dibawa renang. Bukan dibawa renang ya. Mungkin dibawa rendam sampai kedalaman 50 meter, teman-teman. Cuma saya nggak tahu sih sampai berapa menit untuk dibawa rendamnya itu. Apalagi 50 meter ya, itu kan cukup dalam. Kalau untuk di bawah renang sih saya belum pernah mencobanya dan mungkin nggak bakal saya coba juga karena saya sendiri sudah jarang untuk berenang. Cuma kalau kita coba bawa ke air laut ya, jadi nggak saya sarankan teman-teman karena takutnya bisa membuat bagian bodinya itu berkarat ya. Apalagi banyak kok kasus-kasus itu smartwatch yang dibawa terkena air laut itu bisa berkarat teman-teman untuk bagian bodinya. Jadi sayang sekali kalau sampai berkarat. Ya, tampilan dari model smartwatch-nya saat digunakan di pergelangan tangan saya seperti ini. Cukup simple. Dan ini juga untuk baterainya awet teman-teman. Diklaim mampu bertahan sampai 15 hari dan dalam waktu siaga itu bisa bertahan sampai 60 hari. Untuk mengisi daya cukup cepat, membutuhkan waktu sekitar 35 menit saja. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama ya. Ya, dengan harga di kisaran kurang dari Rp200.000 ini sudah cukup worth it kok di kelas harganya. Dari tampilan bodinya, tampilan layarnya, ini bagus, cakep. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Bantu like juga.